Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Davan Rafis dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum embedded, sistem embedded mengenai komunikasi serial UART pada embedded system. Poin-poin yang akan saya jelaskan di sini yaitu pertama, apa itu pengertian dari serial UART itu tersendiri, dan penerapan pada praktikum yang saya lakukan sebelumnya. Dan di akhir video nanti saya akan menaruh proses pada saat kelompok saya itu melakukan praktikum yang sudah ada pada modul yang dikasih yang dikasih oleh Pak Rafiq itu sendiri, dan juga beberapa program-program yang akan nanti saya jelaskan juga. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu, yaitu di sini itu ada apa itu UART. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter yaitu protokol komunikasi serial asinkron yang sangat umum digunakan dalam embedded system. Fungsi utama UART adalah memungkinkan pertukaran data antara microcontroller dan perangkat eksternal melalui jalur utama. Yang pertama, data X transmit, yaitu jalur pengiriman data. RX receive, jalur penerimaan data. Komunikasi itu bersifat asinkron karena tidak memerlukan sinyal clock bersama antara pengirim dan penerima. Yang kedua ada struktur frame data UART, yaitu pertama ada start bit data bits. Setiap frame dimulai dengan logika 0. Lalu ada parity stop bits yang diakhiri dengan 1, 2 stop bits logika 1 yang menandakan akhir dari transmisi data. Start bit dan data bit itu sendiri diikuti oleh 5 sampai 9 data yang membawa informasi aktual yang dikirim. Lalu parity add dan stop bits itu digunakan untuk deteksi error sederhana. Jadi setelah start bit itu barulah data aktual itu dikirim demi bit demi bit. Biasanya LSB atau MSB selama satu periode, dan 2 periode itu bit itu untuk menandakan bahwa satu paket data telah selesai dikirim. Lalu selanjutnya ada konfigurasi 8N1 dan baud rate. Format 8 data bits, stop party atau 1 stop bits. Yang kedua ada baud rate. Contoh umumnya itu ada di 9600 bps, 11000 bps untuk transfer data cepat. Pentingnya mengirim penerima harus menggunakan baud rate yang sama agar komunikasi itu berhasil. Jika tanpa parity bit itu pada format 8N1 sendiri itu bakal berantakan. Metode yang selanjutnya ada metode pengambilan data UART. Polling yaitu CPU mengecek status register. Interrupt itu CPU itu bereaksi hanya saat interrupt terjadi sehingga efisien. CPU bisa mengerjakan tugas lain dan enggak masuk. Lalu ada DMA atau Direct Memory Access. Transfer data itu langsung ke memori tanpa campur tangan CPU. Cocok untuk data besar dan kecepatan tinggi untuk efisiensi streaming data. Lalu selanjutnya di sini ada UART versus STM pada SP32 versus STM. Perbedaan di sini cukup banyak. Yang pertama dari SP32 itu sendiri mempunyai 3 port UART tersedia. Pin remappable atau fleksibel, bebas memilih pin TX atau RX-nya. Ideal untuk prototyping cepat, fleksibilitas tinggi dalam desain PCB. Mendukung Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. Sedangkan STM32 itu sama-sama memiliki 3 port UART tersedia, pin fixed dan lain-lainnya. Konsep pengungkung UART itu ada ring buffer dan juga framing. Framing itu teknik penanganan awal dan akhir pakai data untuk memastikan integritas transmisi dengan framing dan lain-lainnya yang bisa kalian baca. Struktur pada buffer itu sendiri, ketika buffer penuh atau data baru menimpa data lama, itu mencegah kehilangan data saat CPU sibuk memproses yang lainnya. Lalu ada CRC atau Cycling Secondary Check, itu metode deteksi kesalahan yang lebih kuat dibanding party bit.
Pengirim menghitung nilai CRC-nya, lalu yang kedua ada timeout passing. Yang itulah. Contoh implementasi ring buffernya itu pertama, ring buffer itu adalah struktur data melingkar yang sangat efektif untuk menangani data WART secara berkelanjutan. Data disimpan di posisi head dan lain-lainnya. Pentingnya framing dan CRC. Pentingnya framing itu untuk menentukan batas awal, lalu CRC itu memberikan lapisan deteksi kesalahan. Kesimpulannya tuh WART adalah protokol komunikasi serial asinkron yang penting. Konfigurasi yang tepat sangat krusial. Metode pengambilan data polling harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Lalu di sini saya akan mengasih lah contoh video praktikum saya yang diambil dari GitHub yang dikasih oleh Bapak Rafiq itu sendiri. Oke. Di sini ada serial yang dipakai, ada SP32 dan STM32. Di sini kita melakukan 3 percobaan dan juga melakukan codingan yang sudah kita diskusikan untuk menjalankan sebuah program ya dari serial WART itu sendiri gitu. Kita pakai di sini pakai SP32. Penjelasan singkat mengenai kode, kita menggunakan void setup, lalu serial print dan lain-lain sebagainya, if kondisi, if else, void loop dan contoh sebagai macamnya itu kita gunakan pada praktikum kali ini di percobaan yang ketiga seperti itu. Lalu pada kita jalankan ya di serial monitor itu akan ada kata-kata yang sudah kita buat seperti ini. Ini adalah contoh rangkaiannya. BTW ini kita beli sendiri ya. Ya. Oke.